إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selalu kita saling memberikan wasiat agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal kebaikan kita. Kita tingkatkan ucapan yang baik. Kita tingkatkan agar kita selalu merasa jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mengintrospeksi diri kita, memperhatikan amalan kita. Apakah hari ini kita banyak melakukan amalan kebaikan atau sebaliknya kita banyak melakukan amalan keburukan? Kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak beramal soleh, banyak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang anugerahkan, nikmat yang sangat banyak, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang lainnya yang sangat banyak sehingga kita tidak bisa untuk menghitungnya. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita alaihi salatu wassalam, atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, mencintai hamba yang kaya hati, mencintai hamba yang selalu menyembunyikan amalnya, ibadahnya, selalu berusaha ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya yang bertakwa, mencintai hamba-Nya yang kaya hati, mencintai hamba-Nya yang menyembunyikan, yang merahasiakan amal ibadahnya, berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini secara tidak langsung
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara tersebut. 3 amalan tersebut yaitu kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kita diperintahkan untuk agar hati kita menjadi hati yang kaya, hati yang bersyukur, hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diperintahkan untuk menyembunyikan, untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pelajaran dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mencintai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat Allah mencintai makhluknya, mencintai hambanya, sehingga Allah menyuruh manusia tersebut untuk berbuat baik untuk kemaslahatan manusia tersebut. Adapun cinta manusia itu pasti ada kekurangannya. Adapun cinta Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kurang. Allah Maha sempurna sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dalam hadis tersebut tentang takwa. Para ulama telah banyak mendefinisikan dengan definisi yang sangat banyak daripada para ulama. Dan di antara pengertian atau definisi takwa yang mudah dipahami adalah takwa adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasul SAW, diiringi dengan kita berharap pahala, berharap agar kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar kita diselamatkan dari neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian takwa yang mudah untuk dipahami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, yang menjelaskan tentang keutamaan, faedah, manfaat yang akan diraih oleh orang yang bertakwa, yang menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah menyuruh kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kita bertakwa tidak cukup dengan lisan, tetapi kita buktikan dengan amal kebaikan, dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah. Itulah dia takwa yang sebenarnya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang bertakwa. Yang paling aman hidupnya adalah orang yang bertakwa. Yang paling sukses adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka raihlah kebahagiaan, ketenangan hidup dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa dimanapun kita berada. Kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah ketika di hadapan manusia, maupun ketika kita sendiri, maupun ketika dalam wanita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, bertakwa, baik ketika kita di daratan maupun di lautan,
maupun di udara, kita diperintahkan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inti dari takwa, fondasi dari takwa dan sumber dari takwa tersebut adalah hati kita. Takwa tersebut bersumber tumbuh dari hati diri kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa takwa itu asasnya, sumbernya adalah di dalam hati kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada dadanya, menunjukkan bahwa takwa tersebut intinya, sumbernya adalah di dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita isi hati kita dengan ilmu Islam, dengan mempelajari Islam, memperdalam ilmu Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Kita isi hati kita dengan akidah yang benar, pemahaman yang benar, keyakinan yang benar, dan kita buang jauh-jauh dari hati kita akidah yang salah, pemahaman yang salah, agar menghasilkan takwa yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-Syaikh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, at-taqwa fil qalbi idza ittaqa al-qalbu ittaqat al-jawarih wa idza zaga zagat. Kata Al-Imam, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa takwa itu asasnya, intinya adalah di dalam hati. Apabila hati itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan akan menjadi baik, maka lisan kita akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila hati tidak bertakwa, tidak diisi dengan Islam, maka anggota badan kita akan menjadi buruk, akan mudah bermaksiat kepada Allah, maka lisan kita akan mudah mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah tentang al-ghani. Al-ghani secara bahasa artinya adalah orang yang kaya. Namun yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang kaya hati. Bagaimana hati bisa menjadi kaya? Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang kaya adalah hati yang selalu ridha, yang selalu qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Yang mendapatkan rezeki yang banyak, maka ia bersyukur. Yang mendapatkan rezeki yang sedikit, maka ia bersyukur. Ia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang termasuk hati yang kaya adalah yang selalu bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, menyerahkan segala urusannya, perkaranya, permasalahannya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang kaya itu adalah orang yang banyak dunianya, banyak hartanya, tinggi pangkatnya. Bukan itu yang dinamakan kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka yang kaya adalah mereka yang kaya hati, yaitu yang selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya selalu bergantung, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kekayaannya ia gunakan untuk fisabilillah, ia infakkan untuk fisabilillah, maka itulah orang yang disebut dengan kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tentang al-khafiyu. Al-khafiyu juga secara bahasa artinya adalah yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Yang dimaksud dengan al-khafiyu, seorang hamba yang khafiyu,
yang tersembunyi dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Mereka berusaha menyembunyikan amal ibadahnya, kecuali amalan-amalan diperintahkan untuk dinampakkan seperti azan, mengajar, berdakwah, salat ke masjid dan yang lainnya. Maka ia berusaha menyembunyikan amalannya. Ia berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas adalah termasuk amalan yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka karena amalan mereka yang sangat mulia, karena amalan mereka yang sangat baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Yaitu semua kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang yang kaya dalam artian ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala dan selalu kembali kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang menyembunyikan amal ibadahnya dengan cara selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu amalan yang nampak, amalan yang zahir, maka kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannah. Allahumma inna nas'aluka al jannah. Allahumma inna nas'aluka al jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwalladzi
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.